Surya, disingkat DPD FKP PJUTS Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2022 sampai 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya DPP FKP PJUTS menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan program umum serta visi misi FKP PJUTS, maka perlu mengangkat Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2022 tahun 2026 dengan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat FKP PJUTS bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu mengembangkan tugas dan amanah pada Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang disingkat DPD FKP PJUTS Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2022 sampai tahun 2026. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik, tertuang dalam Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 86. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang hibah. 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 33 tahun 2017 tentang tata cara penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapat akses listrik, tertuang dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 665 tahun 2017 dan Kementerian ESDM. 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. 7. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya tahun 2021 memperhatikan hasil keputusan rapat DPP FKP PJUTS bulan Januari 2022 tentang pembentukan Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya periode tahun 2022-2026 memutuskan menetapkan 1. Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang disingkat DPD FKP PJUTS Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2022 sampai 2026. 2. Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus DPD FKP PJUTS sebagai berikut. A. Menggalang, menghimpun aspirasi anggota dan aspirasi masyarakat yang mempunyai keterampilan dan keahlian di bidang kelistrikan dalam rangka membangun SDM dalam badan FKP PJUTS. B. Melakukan koordinasi, komunikasi interaktif dan bekerjasama dengan sesama anggota dalam pelaksanaan pekerjaan penerangan jalan umum tenaga surya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, kabupaten atau kota. C.
bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di bidang jasa konstruksi kelistrikan untuk kepentingan masyarakat. D. Meningkatkan SDM yang berkualitas bagi para anggota di bidang jasa konstruksi kelistrikan penerangan jalan umum tenaga surya melalui workshop dan pelatihan keterampilan. 3. Keputusan surat ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada bulan Januari tahun 2022. Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, Ketua Umum Abdul Salam Aziz, Sekretaris Jenderal Rulaf Sleti. Tembusan surat ini disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia di Jakarta, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Lampiran. Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya DPP FKP PJUTS. Nomor 3 garis miring SK garis miring DPP garis miring FKP PJUTS garis miring bulan 1 tahun 2022 tentang komposisi Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2022-2026. Nanti nama-nama yang nanti akan disebutkan di sini biar nanti langsung mengambil tempat di depan dan nanti akan dilantik oleh pimpinan pusat yang menjadi perwakilan dari pimpinan DPP FKP PJUTS Indonesia. Jadi akan kami baca nama-nama yang terlampir dalam surat ini agar supaya langsung mengambil tempat di depan. Untuk perlu diketahui, Dewan Pelindung dan Penasihat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sudah dikonfirmasi beliau bersedia tapi tidak sempat hadir dikarenakan persiapan untuk penjemputan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang direncanakan besok hadir. Jadi Dewan Pelindung dan Penasihat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara, Bapak dan para pimpinan SKPD Provinsi Sulawesi Utara yang saya hormati pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi PJUTS yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya periode 2022-2026. Saya minta tolong tepuk tangan dulu. Pertama-tama izinkan saya untuk mengajak kepada kita semua senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT di tengah-tengah merebaknya
COVID-19 yang varian baru berkembang terus-menerus, sehingga pada gilirannya kita merasa sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan sehat lahir dan batin, bisa melaksanakan aktivitas kita keseharian. Bapak Ibu, para pengurus yang saya hormati, pelantikan dan pengambilan sumpah bahwa Bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara yang kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang sakral dan monumental, karena tidak selamanya pelantikan itu dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, secara monumental pelaksanaan kegiatan yang namanya pelantikan dan mengukuhkan orang sebagai pengurus salah satu organisasi, selain disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, juga akan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita semua sebagai pengurus harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada kita. Tentu semua ini pada gilirannya akan kita mengikuti arah kebijakan atau peraturan organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar rumah tangga, forum komunikasi, pelaksanaan pelanggaran rumah tangga sore ini, yang tentu pada gilirannya akan diterapkan kepada seluruh jajaran mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah tingkat provinsi. Kenapa hal ini dalam anggaran dasar kita, dalam anggaran rumah tangga kita belum ada pembentukan tingkat kabupaten? Karena organisasi ini adalah organisasi profesi. Yang namanya organisasi profesi yang berorientasi pada kelistrikan, kalau boleh saya katakan itu masih bilangannya masih sangat terbatas, hitungannya masih sangat terbatas. Tidak semuanya, karena rekanan dan kontraktor itu di dalam nomor induk berusaha, kalau dulu kita kenal dengan sertifikasi badan usaha, ya, yang tertera pada surat isi usaha jasa konstruksi, sudah tertera dia punya etik pekerjaan. Oleh karena itu, adanya wadah komunikasi yang dibuat ini atas bentukan LPP, Forum Budaya Dunia Heritage, dalam rangka mengimplementasikan dan melaksanakan program-program, baik itu program administrasi maupun juga pelaksanaan visi dari penerangan jalan umum untuk kemaslahatan masyarakat, terutama masyarakat di desa yang terisolir, di desa yang tertinggal, yang sama sekali buta, tidak mendapatkan aliran listrik. Oleh karena itu, dengan kehadiran LPP Forum Budaya Dunia Heritage, ya, yang kemudian kita bentuk forum komunikasi pelaksanaan penjemputan surya, adalah merupakan suatu momentum yang sangat luar biasa untuk bisa kita membantu masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat pedesaan. Karena bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, kalau orang tua itu jalan malam jadi lampu itu kegelapan, Pak, itu juga susah. Kadang-kadang itu jalan dibikin jalan baru. Tapi kalau orang muda-mudi di gelap-gelapan itu dia suka, Pak. Ya mohon maaf kalau itu salah. Jadi yang saya maksudkan itu adalah dengan hadirnya penerangan jalan umum, tenaga surya sebagai salah satu energi terbarukan, yang pertama yang harus kita capai adalah bagaimana memberikan, ya, pemanfaatan atau memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada masyarakat kita dalam bentuk penerangan jalan, sehingga jalan itu nanti akan terang benderang. Itu yang dimaksudkan dari peraturan presiden nomor 47 tahun 2017 tentang desa terang. Jadi pada gilirannya desa terang yang dimaksudkan adalah menerangi dan mencahayai bagi desa-desa yang sama sekali tidak pernah tersentuh namanya listrik dari perusahaan listrik negara. Nah, oleh karena itu kewajiban kita bersama untuk bagi membangun sinergitas antara lembaga pengelola Forum Budaya Dunia Heritage dan kepada pengurus secara struktural dari forum komunikasi pelaksana penerangan jalan umum pada semua tatanan pengurus di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kita berharap
bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan melakukan yang namanya workshop kepada secara bertahap kepada para pengurus untuk kita bisa memberikan penjelasan arah kebijakan mau dibawa kemana organisasi ini kita ke depan. Karena selain daripada program-program yang dicanangkan secara struktural dari pusat, kita juga di tingkat daerah harus membuka peluang pada usaha-usaha untuk bisa mendukung kesejahteraan daripada masyarakat. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kepada bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman yang baru saja dilantik, mohon dalam waktu tidak lama menyusun program internal dan menyesuaikan dengan program-program secara struktural yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pengurus Pusat, Forum Komunikasi, Pelaksana Penerangan Jarum Tenaga Surya di pusat. Terakhir, tentu pada gilirannya saya sangat berharap bahwa membangun suatu organisasi yang solid itu, yang pertama, ya, diperlukan kerjasama antara sesama pengurus. Itu pertama. Yang kedua, memahami dan mengetahui dia punya tupoksi. Yang ketiga, jangan terjadi overlapping tugas-tugas pekerjaan dan jangan ada unfair competition. Ada persaingan tidak jujur di antara sesama teman-teman. Yang keempat adalah bagaimana pengurus di tingkat daerah itu senantiasa punya rapat-rapat rutinitas sehingga ada kesinambungan untuk bisa melakukan temu bicara, melakukan silaturahmi dalam rangka membahas bukan saja persoalan infrastruktur daripada kelistrikan, tetapi hal-hal yang akan bermanfaat untuk daerah dan untuk masyarakat di mana organisasi itu berdomisili. Oleh karena itu, tentu harapan saya bahwa saudara-saudara, bapak dan ibu yang baru saja dilantik tadi itu, saya yakin dan percaya memiliki reputasi, memiliki elektabilitas, memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk mendorong bagaimana organisasi ini akan maju dan berkembang. Tentu harapan kita dari pusat adalah saudara-saudara atau bapak ibu yang sudah tergabung dengan kita, disinilah harapan kita, tumpuan kita. Karena seluruh Indonesia dari 34 provinsi seluruh Indonesia, tentu apa yang kita sampaikan di DPP itu pun juga akan dilaksanakan secara struktural karena kita memiliki pedoman pelaksanaan pedoman itu. Oleh karena saya mohon maaf karena kebetulan memang yang merancang organisasi awalnya adalah saya lah juga yang membuat dia punya anggaran dasar rumah tangga, saya lah juga yang membentuk itu dia punya struktur organisasinya, orang tugasnya, tetapi semua ini tentu harapan kita adalah bagaimana kita punya kapasitas kemampuan bisa dapat bekerja sama untuk saling bisa mendukung. Jangan membesar-besarkan aib yang kecil, tapi marilah kita seperti jarum. Ketika itu jarum dilubangi ditusukkan menjadi benang, maka jarum itu akan menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi arah sehingga orang-orang yang di belakang itu bisa menjadi panutan seperti kata pepatah Jawa, tuturi handayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentu pada kesempatan hari ini ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda ya. Forkopimda itu forum komunikasi pimpinan musyawarah daerah. Ya, jadi tidak lagi kita sebut Musbida, tapi kita pakai Forkopimda, forum komunikasi musyawarah pimpinan daerah. Jadi dari kejaksaan, kepolisian, ya, kemudian bupati, DPRD, jadi dari sebut lagi namanya dan itu sudah masuk dalam forum Forkopimda. Baik Bapak Ibu saudara sekalian saya hormati, ya, supaya tidak berlebihan apa yang saya sampaikan ini, tentu semua ini adalah merupakan spirit bagi kita semua dalam rangka kita menjunjung tinggi anggaran dasar rumah tangga, peraturan organisasi kita, dan jangan sekali-kali kita lupakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu bukan segala-galanya karena kepentingan pribadi, tetapi itu semuanya adalah barang kita membangun bersama demi pembangunan daerah, demi kepentingan bangsa dan negara, terutama masyarakat kita yang sama sekali perlu kita berdayakan. Bukan saja di bidang kelistrikan, bukan saja di bidang penerangan, tetapi mungkin ada hal lain yang bisa kita dorong sehingga kita mempunyai suatu nilai plus dari organisasi yang sekarang ini kita bersama-sama ya membangun secara berkesinambungan.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bersama dengan jajaran pengurus pusat yang hadir, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. H.M. Amir Anas, SPI, MSI, selaku Ketua Dewan Pembina DPP FKP PJUTS. Yang saya hormati Bapak Panglima Daerah 13 Merdeka maupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara maupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Manado yang mewakili, Bapak Peter Emam selaku Kadis Perkim Kota Manado. Yang saya hormati Bapak Ibu para wali kota bupati seprovinsi Sulawesi Utara yang hadir dan tak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memenuhi undangan kami. Yang saya hormati Bapak Yance Yohanes Mandagi selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya bersama para pengurus yang ada. Yang saya hormati Bapak Wibowo, Ketua ODC Sulut, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Provinsi Sulawesi Utara yang baru dilantik bersama para mitra kontraktor yang hadir. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas kasih dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita boleh berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya mohon izin untuk menyampaikan sambutan singkat saya mengawali tugas dan pekerjaan sebagai Ketua Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Provinsi Sulawesi Utara. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Kanjeng Pangeran Adipati Citro Panurun Abdul Salam Asis selaku Ketua Umum Forum Budaya Dunia Heritage atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Kiranya saya bersama teman-teman pengurus FKP PJUTS Sulawesi Utara dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya sadar bahwa saya bukanlah yang terbaik di antara Bapak Ibu dan saudara pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan saat ini. Tetapi ini hanyalah sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbuat yang terbaik bagi kemajuan Forum Budaya Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, saya yakin bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai ketua tidak akan mampu tanpa ada dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saya mohon kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, terutama yang hadir pada kesempatan ini, untuk dapat mengingatkan saya jika nanti dalam melaksanakan tugas sebagai ketua tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saya juga mohon sekiranya Bapak Ibu saudara-saudari pengurus yang baru dilantik untuk dapat membantu saya dalam menyusun, merencanakan, bahkan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang tersebar di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang kita cintai. Terutama
untuk kemajuan lembaga kita, Forum Budaya Dunia Heritage ini. Tentunya sebagai pengurus yang baru dilantik, agenda utama yang harus kita wujudkan bersama adalah mengimplementasikan program pemerintah yakni Indonesia Terang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Dengan mewujudkan harapan pemerintah tersebut, maka kami selaku pengurus dan anggota FKP PJMTS Provinsi Sulawesi Utara yang baru dilantik dan dikukuhkan siap mensukseskan program Dewan Pengurus Pusat FKP PJMTS, yakni program percontohan PP 5000. Metode ini diharapkan dapat membantu desa-desa atau daerah terpencil yang memerlukan penerangan, sehingga dengan program ini diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat, sosial budaya, khususnya peningkatan dunia pendidikan, dan terciptanya rasa keamanan yang baik bagi masyarakat. Akhir kata, saya mengatasnamakan pengurus berharap kiranya Bapak Profesor Dr. H.M. Amir Anas, SPI, MSI, selaku Ketua Dewan Pembina FKP PJMTS dapat memberikan wejangan, arahan, ataupun masukan kepada kami pengurus yang baru dilantik sebagai bekal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Saya mengajak kepada pengurus dan anggota FKP PJMTS Provinsi Sulawesi Utara yang baru dilantik dengan semangat mapalus, marilah kita saling bergotong royong, bahu-membahu menuju Nusantara bersinar, karena kita hadir untuk Indonesia maju. Demikian sambutan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu yang hadir dalam acara pelantikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto tampiaan, moto kagian, boh moto nalumban, somahe kait kahege, satsiote san pate-pate, pakatuan wo pakalawiran, Om Santi, 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 Om Sadu, Sadu, Sadu. Shalom. Joni Daniel Siri, Wakil Sekretaris Mareike Morin Keles, Wakil Sekretaris Ronald Sompi, Bendahara James Jani Lewu, Wakil Bendahara Koni Kusum, Wakil Bendahara Cynthia Wulur, Biro-biro 1. Biro Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan. Ketua Dr. Andes Jan Ronalds Yosef Mampo SE MM. Semangat luar biasa. Anggota Maximilian K. Mamenko. Anggota Ramli Sindi. Anggota Yuvita Francisca Laala. Anggota Stephen Lengke, Sarjana Komunikasi. Biro Hubungan Antar Lembaga. Ketua Dr. Mary Evelyn Ervina Wayong SE SPS SPSI MA. Anggota Bernard HF Sampul. Anggota Daniel J. Gerung. Anggota Jafran D. Sutrisno SE.
Biro Advokasi dan Bantuan Hukum, Ketua Jack Budiman SH, Anggota Novrianto Lelet SH, Anggota Efren Sidabutar SH MKN, Anggota Dedi Loin. Biro Pengolahan Data, Anggota Rain Mangke, Anggota Noldi Kapo. Biro Hubungan Masyarakat, Ketua Cecilia Lala, Anggota Jennifer B. Janis Eskom, Anggota Dea Jessica Sendiang SAK, Anggota Wigan Samudara, Anggota Chandra Dewi Sangi, Anggota Robi Daniel Sangi, Anggota Krista Quincy Tenges SE, Anggota Stefani J. Paulina SH. Biro Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Franky Daniel Guru SD MPD, Anggota Jane D.R. Safira Adar, Anggota Mawar Bagindo, Anggota Audi Badilingan, Anggota Nur Hayati Ivani Katili. Konsultasi, Biro Konsultasi Pendampingan, Ketua Niko Widi Supit, Anggota Johannes Jenny Pondaak ST, Anggota Vincentius Jenny Pauner, Anggota Z Maganggawe, Anggota Waan Golonggong, Anggota Paulus E. Boga. Supaya nama-nama yang sudah kami sebutkan mengambil tempat. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada bulan Januari 2022. Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang disingkat DPP FKPPJ UTS, Ketua Umum Abdul Salam Asis, Sekretaris Jenderal Rulaf Seleti. Demikian surat keputusan SK untuk Bapak. Dan kebutuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu, pada kesempatan sore ini, saya minta kepada saudara-saudara untuk mengikuti saya dalam rangkaian pelantikan Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Provinsi Sulawesi Utara. Baik, saya mulai. Naskah pelantikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara, pada hari ini, benar-benar kita lanjutkan. Kalimat yang pertama ini, Bapak tidak, saudara-saudara, Bapak Ibu tidak boleh ikut. Nanti setelah dibacakan dia punya janji dan sumpah, baru mengikuti kata-kata saya. Baik, saudara. Naskah pelantikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudari, pada hari ini Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022, kita bersama-sama menyaksikan acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi PDTS nomor 007/SK/DPP/FKP /1/2022 tanggal 28 Januari tentang komposisi pengurus Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi PDTS Provinsi Sulawesi Utara periode 2022-2026. Saya atas nama Ketua Umum, dalam hal ini saya selaku Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya. Dengan ini, ya, saya akan
melantik dan sebelum saya melantik, apakah saudara-saudara bersedia dan siap untuk dilantik sebagai pengurus DPD FKP PJUTS Provinsi Sulawesi Utara periode 2002-2006? Bersedia lagi. Sebelum saya melantik, apakah saudara-saudari bersedia dan siap untuk dilantik sebagai pengurus DPD FKP PJUTS Provinsi Sulawesi Utara periode 2022-2026? Bersedia. Baik. Baiklah, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Satu. Saya berjanji. Saya berjanji Dan bersumpah. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPD FKP PJUTS Provinsi Sulawesi Utara periode 2022-2026 dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras secara profesional, serta menjunjung harkat dan martabat FKP PJUTS. Dua, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai pengurus FKP PJUTS dan menjunjung tinggi dan mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga FKP PJUTS serta peraturan organisasi dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Tiga, bahwa saya akan mengajak atau berkolaborasi dengan organisasi seprofesi atau seperjuangan ataupun kelompok masyarakat yang berkehendak mempunyai cita-cita yang sama untuk mewujudkan visi dan misi FKP PJUTS dalam mendukung program pemerintah tentang desa terang. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih. Mana? Ya, sebelumnya itu nanti buat nanti pengeran kita foto bersama dulu barangkali ya. Penyerahan Pataka sebagai momentum terbesar organisasi ya, yang akan kami serahkan ya, kepada Ketua DPD Forum Komunikasi Pelaksana Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Provinsi Sulawesi Utara periode 2022. Dengan ini saya serahkan, semoga apa yang kita cita-citakan bersama sesuai dengan apa yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga dan program strategis kita tetap akan kita kibarkan seperti panji-panji daripada Pataka yang kita miliki. Dan ini saya serahkan kepada Ibu Ketua. Di foto dan tadi. Ya. Foto bersama. Foto bersama di belakang. Nanti foto bersama kembali. Siap. Ketua Sekretaris Bendahara.
foto ini nih. Ya. Ya. Sekalian tanda secara cemburu dulu sekali dulu kita serahkan ke Pak Ketua Sekolah dan Berkuat. Mana sekalian tadi? Jadi dia mesti diserahkan secara simbolis saja. Ya. Ya itu situ. Kita masuk pada pembacaan doa oleh Ustadz Rifan Kalalo, SPDI MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri pelantikan kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memimpin doa dalam agama dan keyakinan saya, yaitu agama Islam. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, huwal awalu huwal akhir, ya zahir ya batin ilallahi akibatul umur. Ya Allah, Engkau yang mengawali di tempat ini sehingga kami bisa berkumpul dan bersama-sama dalam satu keluarga besar yang dilantik hari ini oleh Ketua Dewan Pembina. Semoga pelantikan hari ini akan membawa keberkahan dan akan mampu membawa keberkahan bagi kami yang ada di Sulawesi Utara, sehingga panji-panji akan dikibarkan di tanah Sulawesi Utara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladhdallin. Amin. Terima kasih. Foto. Masker semua di foto. Satu, dua. Dengan HP kalau ada kirim video pulang. Masker tangan. Yang punya HP kirim dulu. Oke. Ada masker tadi. Oke. Oh, ya, sudah. Kita bertiga paman banyak cek. Iya, Pak ya, bertiga kata. Bertiga. Ya. Nah, jalan ini nih. Ya. Nah, semua mau tangan masing-masing. Iya. Yuk, satu lagi. Perempuan satu lagi. Aduh, ya. Oke. Ya. Ya. Tolong ya. Pirang-pirang tuh sama kayak beli. Silo. Jadi yang pirang semua Ya. Kita masuk pirang ini. Ya. 1, 2, 3. Itu apa, Pak? Aron. Ini taruh ke makan ini. Ya. 1, 2. Kon. Nah. Pegang dia. Merci. Di atas, iya. 1, 2. Siap-siap. Keberatan kok. Yang terlalu lama ganti. Bukan pirang ini. Pakai lift kali ini. 1, 2. Pirang. Ada di situ. Ya. Ya.
Kami ada, kami hadir untuk Indonesia, Nusantara bersinar. Dengan semangat membangun, itu cita-cita kita semua. Merapatkan barisan, saling bahu-membahu. Oh, kami hadir untuk Indonesia, kami berkarya. Kami hadir untuk Indonesia, Nusantara bersinar. Rumah Nusantara jujur dan dipercaya. Mari bekerja sama mensejahterakan rakyat. Bersatu kita kuat, saling merangkul, menggapai cita-cita untuk Indonesia. Kami hadir untuk Indonesia, kami berkarya. Kami hadir untuk Indonesia, Nusantara bersinar. Kami hadir untuk Indonesia, kami berkarya. Kami hadir untuk Indonesia, Nusantara bersinar. Nusantara bersinar, Nusantara bersinar. Kami hadir untuk Indonesia, Nusantara bersinar. Dengan semangat membangun, itu cita-cita kita semua. Merapatkan barisan, saling bahu-membahu. Oh, kami hadir untuk Indonesia, kami berkarya. Kami hadir untuk Indonesia, Nusantara bersinar. Rumah Nusantara jujur dan dipercaya. Mari bekerja sama mensejahterakan rakyat. Bersatu kita kuat, saling merangkul, menggapai cita-cita untuk Indonesia. Kami hadir untuk Indonesia, kami berkarya. Kami hadir untuk Indonesia, Nusantara bersinar.